Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang terhormat guru, bapak atau ibu yang sedang mengajar, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kondang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seseorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari maling kondang. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu, tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka kepada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas menghadirkan, menyusui dan merawat kita saat kita masih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman 31:14 yang berbunyi, wa wasyahna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa ahnan ala hamahnin wa fishaluhu fi a'maini an yushkurli wa liwalidayka ilayya amashiru. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun kasih sayang tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik dari seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk berbuat menjadi lebih baik. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam, karena itu